राहत ये दिल पाए वो मस्कन है खिलाफत का जहाँ राहत ये दिल पाए. Assalamualaikum dan selamat datang di acara minggu ini bersama Huzur. Kali ini, kami mendapatkan kehormatan kembali untuk menayangkan 2 cuplikan mulakat virtual dengan Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis. Dimulai dari Australia bersama Majelis Amla Ansarullah Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Apakah COVID sudah menghilang dari negara Anda? Karena saya melihat tidak ada yang memakai masker. Hujur, situasi COVID di sini sudah terkontrol dengan baik dan banyak pembatasan yang sedikit demi sedikit dilonggarkan. Selain pembatasan pada transportasi publik, sudah tidak ada pembatasan COVID lagi dan beberapa pembatasan yang masih dilakukan akan ditinjau kembali dan akan dilonggarkan hari Senin ini atau lusa nanti. Oleh karenanya hujur, di sini tidak diharuskan memakai masker lagi. Baiklah hal yang patut disyukuri dan mari kita berdoa. Setelah berdoa, para anggota Amlah Nasional diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Apakah Anda punya program olahraga untuk mereka? Ya, Hujur. Berapa orang Ansor Sabdom yang menggunakan sepeda? Hujur, ada 97 orang anggota Ansor yang memiliki sepeda. Dari 97 ada 32 yang Sabdom dan 65 sab awal. Baiklah, jadi mereka menggunakan sepedanya atau hanya sekedar punya saja? Ya Hujur, mereka rutin menggunakan sepeda. Kami juga punya perkumpulan sepeda di setiap daerah. Apakah mereka ke masjid naik sepeda? Tidak selalu Hujur. Apakah Anda punya sepeda? Ya Hujur, saya punya. Benarkah? Saya, istri saya, anak-anak saya punya sepeda. Baiklah, Masya Allah. Berapa mil Anda naik sepeda setiap hari? Hujur, sayang sekali saya tidak naik sepeda setiap hari. Tapi minimal seminggu 2 kali saya naik sepeda. Berapa mil? 20 mil kah seminggu? Tidak Hujur, saya tidak bersepeda 20 mil per minggu. Minimal 5 km per minggu. Baiklah, bahkan saya lebih dari itu. Hujur, saya berusaha untuk bersepeda 20 mil setiap minggu seperti yang Hujur kehendaki. Baiklah, doronglah Ansor lain untuk membeli dan bersepeda, oke? Setidaknya untuk jarak dekat mereka harus naik sepeda daripada harus naik mobil, motor, atau yang lain. Baik Hujur, jadi Anda semua juga berperan dalam membersihkan lingkungan dengan bersepeda. Baiklah, sekarang silahkan selanjutnya. Huzur Anwar Ayadullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz juga menggarisbawahi rencana terbiat bagi Ansor. Ansor harus memberikan perhatian yang serius terhadap akhirat dan 100% harus mendirikan sholat 5 waktu. Ini adalah masa usia lanjut sehingga mereka harus lebih peduli dari yang lain. Ya Hujur, seorang penyair pernah berkata, seperti halnya burung semakin terbang semakin tinggi bayangan usia seseorang. Ya Hujur, jika Anda merenungkan hal ini harus menjadi suatu perhatian. Jadi, sampaikan kepada seluruh anggota Ansor bahwa paling tidak mereka harus mendirikan sholat 5 waktu dan mereka yang mampu harus berusaha melakukannya secara berjamaah. Jika sholat center atau masjid terlalu jauh, mereka harus mengatur supaya bisa melakukan sholat berjamaah di rumah. Dengan ini istri dan anak-anak kita juga sholat berjamaah. Maka generasi yang akan datang akan membangun pemahaman mengenai pentingnya dan makna dari sholat 5 waktu. Oke? Ya Hujur, Anda semua harus membuat program khusus untuk hal ini. Sama halnya anggota Ansarullah juga harus didorong untuk membiasakan membaca Al-Quran. Anda harus menugaskan pada Ansor sehingga mereka menganalisis keluarga mereka sendiri bahwa anak-anaknya membaca Al-Quran dan mendirikan sholat 5 waktu. Ini termasuk tanggung jawab Ansarullah, oke? Juga harus diselenggarakan pembacaan rutin buku-buku Hadrat Masih Maud salam atau daras di rumah. Dan ini juga sarana untuk tarbiyat. Semakin kita jauh dari Hadrat Masih Maud salam, tanggung jawab untuk mentarbiyati anak menjadi lebih berat bagi anggota Ansarullah untuk mendidik generasi yang akan datang dengan lebih baik. Jika Majelis Ansarullah tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga generasi yang akan datang, mereka akan menghadapi masalah yang sangat besar.
karena anggota yang tinggal di negara-negara barat ini akan semakin tenggelam dalam keduniawian dalam beberapa tahun ke depan, oke? Baiklah, sekarang silahkan selanjutnya. Apakah 100% anggota Ansor bisa membaca Al-Quran? Jujur, hanya 3% yang tidak tahu cara membaca Al-Quran. Buatlah program untuk mereka. Tidak masalah, bahkan Ansor usia lanjut harus belajar cara membaca Al-Quran jika mereka tertarik. Kemarin saya baru saja menyampaikan tentang Hafid Sahid Boateng, Hafid dari Ghana yang baru saja wafat. Beliau belajar Juz Amma dan Al-Quran kembali untuk memperbaiki pelafalan pada usia 48 tahun. Jadi tidak usah malu. Ini adalah firman Tuhan dan tidak ada salahnya mempelajari. Ya, Hujur, kami akan berusaha. Ya, Anda semua harus berusaha. Jika dilakukan dengan baik, akan ada buahnya. Jangan hanya berkata, kami akan berusaha. Ya, Hujur. Baik, silahkan selanjutnya. Assalamualaikum, Hujur tercinta. Nama saya Muhammad Usman dan saya berkhidmat untuk Muawin Departemen Umumi. Di usia segini, tugas Anda sebagai Muawin Umumi hanyalah berdoa. Anda harus duduk dan berdoa untuk Ansarullah. Jujur, saya masih muda. Minggu lalu usia saya 75 tahun. Baiklah, Anda harus berpikir seolah-olah Anda masih muda. Jazakallah, Hujur, saya mohon doa. Jadi Anda berkhidmat sebagai Muawin Departemen Umumi. Apakah Anda membuat laporan? Saya sebagian besar menyiapkan untuk rapat, posisi duduk, konsumsi, menelepon orang-orang, dan lain-lain. Selain itu ada mengurus dokumen dan pengarsipan di kantor umumi. Sadar Sahib dan Kaid Sahib dengan sangat berbaik hati memberi saya beberapa tugas. Baiklah, Masya Allah. Anda harus terus berdoa untuk mereka. Silahkan selanjutnya. Jujur, pertanyaan saya mengenai isu rumah tangga. Meskipun kami mempunyai Departemen Ristanata, Komite Islah, Umur Amah, dan Departemen Tarbiyat di jemaat, tetap saja ada pernikahan yang kandas karena masalah rumah tangga dan berujung pada talak, dan jumlah talak makin meningkat. Hujur, apa yang harus Ansarullah lakukan atas hal ini? Ini bukan masalah yang hanya kalian alami, bahkan seluruh dunia menghadapi isu tersebut. Jika Anda mendengarkan khutbah-khutbah dan ceramah saya dengan baik, terutama pidato-pidato kepada lajnah, saya sering menyampaikan tentang isu tersebut. Saya juga menyampaikan ceramah kepada Hudam dan Ansor. Saya juga menyampaikan dalam beberapa khutbah Jumat. Peningkatan materialisme dan keduniawian kebanyakan menyebabkan perceraian dan kesabaran serta istiqomah semakin menurun. Kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, membuat kesalahan. Meskipun mereka berjanji untuk mendahulukan agama di atas dunia, tapi mereka tidak mengikuti sabda Rasulullah SAW saat mencari ristanata. Mereka harus mendahulukan agama di atas materi, kecantikan, fisik, dan kekayaan. Jika mereka ingat ini, masalah akan berkurang. Pengaruh materialisme juga terus berdampak di dalam lingkungan para Ahmadi. Itulah sebabnya Komite Islah, Sekretaris Tarbiyat Jemaat, Sekretaris Tarbiyat Lajnah, Muhtamim Tarbiyat Hudam, dan Kaid Tarbiyat Ansor harus bekerja sama dan fokus pada tarbiyat anggotanya masing-masing. Para pengurus harus mengingatkan anggota bahwa ketika Ahmadi berjanji untuk mendahulukan agama di atas dunia, namun kenyataannya orang-orang tidak mengutamakan janji tersebut, bahkan mengingkarinya. Dan saya memperhatikan bahwa keinginan duniawi meningkat dan kesabaran serta istiqomah pun terus menurun di antara para wanita dan pria. Jadi tuduhan kepada Islam karena perjodohan, pernikahan, dan ketidakcocokan dalam pernikahan adalah alasan perceraian. Tuduhan itu sangat salah. Perceraian memang sedang meningkat di berbagai belahan dunia, dan hal ini juga berpengaruh pada para Ahmadi. Jadi kita sebagai jemaat pun sedang mengalami masalah ini. Lalu yang pertama terjadi adalah perceraian. Kemudian isu tarbiyat keluarga, yang mana para anak wanita Ahmadi tidak bisa menemukan calon suami yang cocok. Jika para anak laki-laki diberikan tarbiyat yang baik, para Ansor juga mentarbiyati anak laki-laki mereka. Para Hudam membimbing adik laki-laki mereka, memberitahu mereka bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memilih agama ketika memilih calon istri. Kemudian para lajnah mendidik anak-anak wanita mereka dan anak-anak perempuan berpegang teguh pada prinsip agama. Maka pernikahan yang terjadi karena hal tersebut, mereka mengutamakan
agama, maka mereka akan sukses, dan ini sudah terbukti. Mereka yang menikah dengan mengutamakan hal-hal duniawi biasanya mengalami masalah. Ini adalah isu yang panjang yang harus diperhatikan oleh bidang tarbiyat dan komite Islah. Begitupun para Ansor harus mengutamakan hal ini kepada para keluarganya. Jangan hanya menyerahkan hal ini pada jemaat untuk menyelesaikannya. Seharusnya Anda semua berusaha untuk membimbing para Ansor dengan sedemikian rupa sehingga para Ansor dapat mendidik akhlak anak-anaknya. Namun ada juga kasus di mana sudah diberi tarbiyat, anak perempuan diperlakukan tidak adil, atau dalam beberapa kasus saya menemukan anak laki-lakinya yang diperlakukan tidak adil. Ini juga masalah ketika seorang anak wanita datang dari luar negeri untuk menikah, dan ketika dia datang ke negara suaminya, anak-anak wanita tersebut mengutarakan mereka tidak mau melanjutkan pernikahannya, dan sebetulnya niat mereka hanya untuk keluar negeri saja, jadi mereka mau bercerai. Terkadang isu seperti itu muncul, jadi kita harus memperhatikan semua faktanya, dan ketika kita telah melakukan hal itu, kita harus mencari solusi yang tepat. Inilah tanggung jawab untuk komite Islah dan Departemen Tarbiyat untuk memberikan solusi. Namun yang terpenting adalah memperbaiki situasi di rumah masing-masing anggota dan mengamalkan prinsip di atas. Kemudian ketika salah satu pasangan laki-laki maupun perempuan datang dari Pakistan untuk menikah, seorang Ahmadi harus memikirkan lamaran tersebut dengan hati-hati dan jangan memberikan keputusan tergesa-gesa, karena Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk berdoa sebelum menikah. Jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh sebelum menerima lamaran dari seseorang. Namun bisa juga terjadi masalah walau sudah berdoa, akan tetapi biasanya sepele. Tetapi jika kita semua berusaha dengan keras, maka masalah ini bisa diselesaikan. Benar kan? Betul Hujur. Jazakallah Hujur. Baiklah, ada lagi yang akan disampaikan? Assalamualaikum Hujur. Pertanyaan saya adalah, walaupun hukuman dari Allah telah nampak, mengapa orang-orang tidak menerima kedatangan Imam Mahdi? Walau di dalam Al-Quran difirmankan kami tidak akan menurunkan ajab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Apa yang terjadi ketika para nabi terdahulu diutus ke muka bumi? Apakah kaum-kaum mereka taat? Mereka dihukum oleh Allah kecuali umat Nabi Muhammad SAW, seorang nabi terakhir yang hukumannya pada zaman beliau SAW adalah dalam bentuk perang. Di masa Rasulullah SAW hukuman tidak berupa air ataupun api. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menuliskan bahwa ajab yang diberikan bagi orang kafir di zaman Rasulullah SAW adalah peperangan. Oleh karena itu umat muslim juga gugur dalam pertempuran. Tetapi ada masanya ketika orang-orang akan sadar. Zaman sekarang ini kita menemukan situasi yang sama. Umat manusia larut dalam materialisme. Hadrat Masih Maud alaihissalam menasihati jika umat manusia tidak menaruh perhatian, maka hukuman ilahi akan bertambah dan pada akhirnya umat manusia akan musnah. Hadrat Masih Maud alaihissalam juga telah menuliskan bahwa tidak wajib bagi semua umat manusia untuk masuk Islam dan Ahmadiyah guna mencegah hukuman ilahi. Jika segenap umat manusia mulai memenuhi hak-hak terhadap Allah Ta'ala dan ciptaannya, jika orang-orang tidak melakukan dosa dan perilaku buruk, rahmat Allah akan turun dan manusia bisa selamat dari hukuman. Sekarang dunia sedang larut dalam materialisme dan orang-orang tidak menyadari mengapa bencana dan musibah terjadi. Walau jemaat Ahmadiyah terus-menerus memperingati mereka. Baru-baru ini saya menulis surat kepada beberapa pemimpin dunia dan menerangkan tentang ajaran Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa jika kaum di dunia tidak mengindahkan pesan ini, maka ajab Allah Ta'ala akan turun. Sekarang ini dapat dilihat ketika COVID terjadi atau ketika bencana alam seperti tsunami, badai atau gempa bumi. Beberapa orang dari mereka akan mengingat Allah, memanggil nama Allah, atau dengan sebutan Ram, atau apapun nama Tuhan menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mereka berupaya untuk memperbaiki diri sehingga bisa memenuhi hak-hak orang lain dan hak Allah. Namun ketika ajab mereda, mereka kembali kepada kebiasaan lama. Peristiwa tersebut dicatat di dalam Al-Quran yang menjelaskan, ketika ajab dijatuhkan bagi suatu kaum, mereka berdoa dan memanggil Allah, bahwa jika dia menghilangkan penderitaan mereka, mereka akan memperbaiki diri mereka. Namun Allah Ta'ala juga telah berfirman di dalam Al-Quran bahwa ketika ajab tidak dijatuhkan, mereka akan tenggelam dalam kehidupan duniawi. Maka ini adalah keadaan orang-orang dunia sekarang ini.
Pada akhirnya jika mereka tidak memperhatikan dan tidak memahaminya, mereka akan dihancurkan. Bangsa-bangsa sebelumnya juga telah dihancurkan, dan sekarang mereka kembali sedang dihancurkan dan secara bertahap mereka akan lenyap. Ketika orang-orang saleh akan selalu memperbaiki diri mereka, tugas kita adalah memperingatkan orang-orang dan untuk menyebarkan pesan Islam. Tanggung jawab kita adalah untuk menyebarluaskan pesan Islam dan mencapainya ke setiap orang. Selanjutnya Allah Ta'ala yang akan membimbing mereka. Kita harus selalu melaksanakan tugas kita dengan baik dan dengan melakukannya kita memenuhi kewajiban kita. Kita harus berdoa sehingga Allah Ta'ala membimbing mereka dan semoga bangsa-bangsa diselamatkan dari kehancuran. Ini merupakan tugas kita yang harus selalu kita jalankan selama dunia masih ada. Kita tidak perlu khawatir mengapa dunia belum berubah karena kita belum menjadi pemelihara bagi mereka. Sebaliknya kita hanyalah bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan Allah dan mengajarkan mereka dan mengajak mereka memenuhi hak-hak Allah dan makhluk ciptaannya. Kita juga harus berdoa secara bersama-sama. Jika kita memenuhi tugas kita ini dengan sungguh-sungguh dan dengan ketekunan, maka kita tidak akan menanggung tanggung jawab orang lain. Selebihnya adalah antara Tuhan dan makhluk-makhluknya yang berurusan dengan mereka. Jazakallah hujur. Oke, semoga Allah melindungi Anda. Saya sudah memberi Anda semua tambahan 10 menit. Semoga Allah Ta'ala melindungi Anda semua dan semoga kedamaian dan keberkahan Allah bersama kalian semua.